Garuda fans jelas memiliki idola baru dalam diri timnas Indonesia. Ya, Marten Paes, tembok kokoh anyar tim Merah Putih, sukses mencuri perhatian dari seluruh kalangan. Kehadiran Paes terbukti nyata memberi rasa aman buat gawang timnas Indonesia, di mana hal ini terlihat dari dua laga yang telah dijalaninya kemarin. Duel melawan Arab Saudi menjadi debut Paes bersama Indonesia. Dia pun menunjukkan kepiawaiannya di bawah Mistar dan dilanjutkan dengan performa yang sama ketika menghadapi Australia. Usai jeda internasional yang berakhir pada Rabu 11 September kemarin, pengelola Liga Utama Amerika Serikat atau MLS membuat daftar pemain yang memperlihatkan performa terbaik bersama negaranya masing-masing. Dalam mendaftar tersebut, masuk nama kiper FC Dallas Marten Paes menyusul penampilan apiknya di timnas Indonesia. Nama Paes dimasukkan bersama pencetak gol kemenangan Paraguay atas Brasil Diego Gomes dan laga terakhir Luis Suarez dengan Uruguay. Secara keseluruhan, pengelola kompetisi menyebutkan hampir 100 pemain yang berkarya di MLS tampil di jeda internasional bersama negaranya. Kiper berusia 26 tahun ini tidak bisa tinggal lebih lama di Indonesia karena harus kembali ke Amerika Serikat untuk mempersiapkan diri membela FC Dallas dalam lanjutan MLS melawan tuan rumah Real Salt Lake di Stadion America Force Field. Paes pun langsung kembali pada malam usai pertandingan menggunakan pesawat Qatar Airways bersama Jay Izel dan Kelvin Verdong. Menariknya, di dalam pesawat, Paes langsung menyantap makan malam dengan menu nasi rendang. Paes diketahui memang menggemari kuliner Indonesia yang satu ini. Saat bersama di Dallas, Paes juga memasak makanan Nusantara saat sedang Cidey, di mana selain rendang ia juga membuat soto ayam. Terlepas dari itu, penampilan solid Marten Paes di dua laga kemarin diharapkan bisa terus membantu timnas Indonesia di laga-laga berikutnya. Diketahui bahwa di bulan Oktober mendatang, tim Merah Putih akan melawan Bahrain dan Cina dengan format laga tandang. Menghadapi dua tim tersebut, skuad Garuda ditargetkan bisa membawa poin penuh dari kandang lawan. Sebab jika dilihat dari segi ranking, Bahrain dan Cina merupakan lawan yang paling masuk akal untuk ditumbangkan oleh pasukan Garuda. Di matchday November, timnas Indonesia kembali akan berhadapan dengan tim langganan Piala Dunia yakni Jepang. Sebagai tim nomor 1 kawasan Asia menurut ranking FIFA, The Samurai Blue layak diunggulkan di grup ini dan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Kendati demikian, gelandang serang timnas Jepang Takumi Minamino juga menyepelekan lawan-lawan di grup C ini termasuk timnas Indonesia. Minamino bahkan mengakui bahwa skuad Garuda semakin berkembang setiap harinya, apalagi fakta bahwa tim Merah Putih yang bisa menahan tim kuat Arab Saudi dan Australia membuatnya menganggap timnas Indonesia sebagai tim yang menakutkan. Striker andalan Hajime Moriyasu itu juga mengungkapkan kekhawatirannya jelang menghadapi timnas Indonesia pada 14 November nanti. Kewaspadaan Minamino terhadap kekuatan Indonesia memang sumbut dengan apa yang terjadi. Bagaimana tidak setelah ditangani oleh Sintayong, kekuatan sepak bola Indonesia terus mengalami peningkatan. STY telah mengembangkan Indonesia melampaui hegemoni Asia Tenggara untuk berdiri bahu-membahu dengan kekuatan Asia. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia mencetak sejarah untuk pertama kali lolos ke fase gugur. Kemudian di U23, Garuda Muda melampaui target dengan lolos ke semifinal. Bahkan Indonesia U23 menyingkirkan Korea Selatan di perempat final sekaligus menghentikan rekor tim negeri gingseng itu lolos ke Olimpiade. Saat ini pun seperti yang kita tahu, timnas Indonesia tengah berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di ajang ini, Sintayong menargetkan timnya untuk lolos sebagai peringkat ketiga atau keempat klasemen, mengingat lawan di grup ini tak ada yang mudah. Target pelatih timnas ini sempat diremehkan oleh beberapa negara, menilik posisi ranking FIFA Indonesia yang terendah dalam grup. Namun, hal berbeda diungkapkan oleh media Amerika Serikat ESPN. Menurut mereka, target yang dicanangkan sang pelatih di kualifikasi Piala Dunia 2026 itu terbilang masuk akal. ESPN berkaca dari hasil imbang dua laga awal yang telah dijalani pasukan Garuda yang menunjukkan level sebenarnya dari tim Merah Putih. Indonesia sekali lagi menunjukkan mereka dapat menyamai peringkat terbaik di benua itu. Media tersebut menilai bahwa timnas Indonesia mampu melewati ujian dalam dua pertandingan di grup neraka. 2 poin menurut ESPN merupakan pencapaian yang sangat baik bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan.
Dengan 8 pertandingan tersisa di putaran ketiga, bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa memenuhi target sang pelatih. Di lain sisi, dalam laga sengit melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih timnas Indonesia Sintayong membuat keputusan yang tak biasa hingga menuai pertanyaan dari para pengamat sepak bola tanah air. Sintayong membuat keputusan taktis yang menarik dengan menempatkan Pratama Arhan sebagai winger. Keputusan tersebut menurutnya merupakan salah satu upaya untuk mencari celah dalam pertahanan Australia. Selain itu, Kosin juga berharap bisa memanfaatkan kemampuan lemparan ke dalam jarak jauh yang menjadi salah satu senjata andalan Arhan. Sementara itu, keputusan untuk memainkan Wahyu Prasetyo sebagai wingback kanan menggantikan Sandy Walsh juga menjadi sorotan. Padahal Asnawi Mangkualam yang merupakan kapten tim juga bisa ditempatkan pada posisi tersebut. Menanggapi hal ini, Sintayong menjelaskan bahwa ia milih Wahyu karena ingin memperkuat lini belakang tim. Dengan demikian, perubahan-perubahan taktis yang dilakukan Sintayong dalam laga melawan Australia menunjukkan betapa pentingnya fleksibilitas dan kemampuan adaptasi seorang pelatih dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan.